namanya Istiqomah. Dari siapa yang saya ngajak bro? Sini kan? Bukan tadi berdua yang saya bilang berdua. Nah sini ulangin ke mereka apa koneksinya tadi politik etis sama ini tuh. Edukasi kan pendidikannya ada Stopia. Nah, Stopia itu apa ya namanya anak sekolah pasti kan butuh yang namanya tempat tinggal kan dari gitu kos-kosan. Stopia, mereka kecil, kan di asrama kan ada teman-teman. Tadi udah kan asrama kan cuma itu doang, pas itu doang. Terus pindah aja ke Salemba. Stopia masih dipakai, Salemba masih dipakai. Ketika dalam situ, ya kan kalau namanya pendatang kan orang tuanya kan orang pendatang ya. Pendatang butuh tempat tinggal. itu apa kira-kira? Kalau anda merantau misalnya tentunya menurut tempat tinggal orang-orang sekitar sini, termasuk si Komio, aku itu udah deh rumah ini mau tambahin kamar, bikin kos-kosan, tambahin kamar, makanya namanya indah kos. Hidup tinggi, kos itu tinggi. Nah, jadi gara-gara adanya politik etis soal edukasi muncul Stopia gede, muncul Salemba. Antara Salemba sama Stopia karena kebutuhan muncul kos-kosan, rumah ini ada. Pertanyaan yang belum pernah terjawab, kenapa rumah ini yang tinggi? Kenapa orang tua lagi? Pokoknya satu, kemudian banyak. Baca kan ya, Stopia. Kenapa cuma rumah ini? Ayo. Kenapa cuma rumah ini? Nah, kenapa cuma rumah ini? Ayo. Karena di sini ada 3 tokoh yang udah tinggal berdua. Dan 3 tokoh itu suka bikin diskusi perjuangan, diskusi kemerdekaan. Nah, terus ada yang nongol, tiba-tiba orang kasih diskusi, ada anak muda nongol entah dari mana. Siapa namanya? Soekarno. Sekarang saya mau nanya, ketika Sumpah Pemuda nama Soekarno ada? Apakah Soekarno tokoh Sumpah Pemuda? Ada nggak nama? Oke, tapi ini dipilih karena di sini dulu sudah ada beberapa tokoh yang nginep, ya olah-olah pesawat. Tapi sudah ada tokoh yang nginep, beberapa tokoh seneng bikin apa ya kajian lah, diskusi. Yuk dari teman-teman dari Stopia ya kumpul yuk, dari Slavitan Bon, Jum Java, yuk kumpul yuk diskusi ini di era-era di mana VOC lagi belangsak-belangsaknya. Paham? Makanya ada ini, bukan rumahnya. Oke? Nah, rumah ini belum berubah sama sekali, hanya ditambahin. Dan kalian berdiri di mana itu tamu-tamu disambut saat mau rapat. Paham ya? Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak kita pindah dulu. Nggak ada, kita pindah. Nah, karena di posnya dulu tinggal 4 orang pendiri atau pencetus ideologi bangsa ini sebelum merdeka. Soekarno dengan nasionalismenya, Kartosuwiryo dengan Islamnya, terakhir kalau nggak salah Semahun dengan PKI-nya. Itu satu kosan dulu Pak pertama. Ya. Ya, makanya kenapa Soekarno disebut sebagai bapak bangsa? Karena di kosannya dia dulu ada 3 orang pendiri bangsa yang kos. Dikasih makan lagi gratis. Yang Soekarno bangsa. Terakhir di Jakarta di Betawi, pemuda kaum Betawi. Yang terkenal itu ini Kabrani.
dia akan menjadi salah satu yang tahu entah berani menjadi salah satu pimpinan sidang dalam Sumpah Pemuda. Ini yang kalian harus hafal semua, ya. Nah ini ingat ya, Kongres Sumpah Pemuda itu ada 2 kali, tahun 26 sama yang 28. Oke, ini manifestonya sudah jadi, dibikinkan buku. Kemudian mereka memutuskan karena belum ketemu, akhirnya jadi Kongres Sumpah Pemuda yang pertama itu kacau, berantakan, tidak ada keputusan yang bisa diambil, berantem. Kalau kalian pernah nonton filmnya itu bagus, nonton filmnya Wage, itu berantem nggak jelas, karena Jong Cilemes maunya A, Jong Sumatera pun maunya A, maunya B, dan lain mau C, belum ketemu tuh. Kan berantem tuh, nanti kita lihat ininya. Oke, nah kemudian pada akhirnya ya sudah, kita stop dulu deh, kita stop kongres ini, disimpan dulu apa yang belum selesai. Nah, selama waktu 1926 sampai 1928 banyak terjadi diskusi di luar lagi, baru kemudian disepakati sepertinya sudah selesai nih, kalau gitu yuk kita bikin Kongres Pemuda ke-2, tapi dibikinkan undangannya kayak gini. Ini dulu dibikinkan seperti ini. Ini kalau apa ya, kalau kita bilang sekarang namanya undangan rapat. Yang disebut semua pemuda, yang Jawa, yang Batak, Maluku, Dki, Sumatera, Selatan, Sulawesi. Rapat pertama membuka Persatuan Kebangsaan Yamin, itu rapat kedua, ya, pendidikan. Jadi Kongres Pemuda itu tidak hanya bicara soal Sumpah Pemuda, tapi hasil rapatnya bicaranya banyak. Tapi rapatnya ada 3 kali. Rapat yang pertama di mana tadi? Di gedung Kartongningen Bon, yang gedung katedral, yang sudah tidak ada. Kemudian capek nih, sampai setengah 12, lelah. Mereka lelah. Ya udahlah, kita lanjut besok. Besok nih, 28 pagi hari Minggu, di gedung bioskop Jawa Timur, sebelah utaranya Monas. Gedungnya sudah tidak ada, namun tendensinya mengarah ke apa namanya, Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Agung. Kalau tadi kita lewat sebelum nonton yang pawai serah terima kawal ada sebelah kanan tuh, nah itu dulu katanya bioskopnya di situ. Jadi bayangin, ada pernah bioskop kan? Pernah nonton bioskop S1 gitu, Cineplex. Terus ada kan ya? Ada kan? Bayangin bioskopnya dimatiin filmnya, pimpinannya di bawah, kita di rapat, kita ikut rapat. Bayangin. Jadi gak ada film, tapi ada orang duduk di depan pimpin rapat. Nah, yang dibicarakan apa? Dibicarakan soal pendidikan, ya kan? Siapa? Ada Magister Purnawulan, Mangun Sarkoro, Joko Sarwono, sama Kiai Ajar nih. Ini nama aslinya beliau nggak pakai H. Tahu nggak kenapa pakai H? Tahu nggak kenapa bisa pakai H sekarang? Salah titik itu. Tahu nggak kenapa? Kiai Haji Ajar Dewantoro, bukan Kiai Hajar Dewantoro. Salah. Kiai, dia kan belum haji, baru Kiai di sini. Kiai Ajar Dewantoro. Kemudian naik haji. Karena zaman dulu POC senang banget mengklaim orang yang naik haji dikasih gelar haji. Depannya diganti Kiai ini Ajar Dewantoro. Nah ini tergeso ya. Ini bicara pendidikan. Kelamaan ngomong capek kali ya. Istirahat dulu bentar yuk, break. Ya, break. Sidangnya diskors, malamnya geser ke sini. Tepatnya di ruang sebelah. Ruang sebelah. Jadi kalian nanti masuk ruangan ini, kalian masuk di mana yang diklaim sebagai Sumpah Pemuda itu diucapkan. Dan pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dilantunkan
nggak dikumandangkan karena tidak boleh dinyanyikan. Karena saat itu ada polisi Belanda yang ngawasin. Oh. Nah, ketika bicara mau malamnya, disinilah tugasnya kalian, seorang pramuka, seorang pandu baca. Tapi anak-anak ini nggak jadi karena terlalu rame, menimbulkan curigaan, menimbulkan pemikiran-pemikiran bisa dianggap bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang aneh. Anak-anak ini dibatalkan. Tapi pergerakan pandunya tetap disampaikan. Jadi ada pidatonya, baru ini masuk ke senario, ya, baru mengambil keputusan, baru menutup kerapatan, selesai. Pertanyaan saya, kapan pembangunannya? Kita mulai yuk. Dan bro, pidatonya mana? Ini Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama. Amin. Kami putra dan putri. Ayo, Sumpah Pemuda. Amin. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa persatuan bangsa Indonesia. Empat, Enggak, 3 doang. Kaimah. Pertanyaannya saya balikan. Ini notulensi rapat. Notulensinya ada nggak disebutkan kapan sumpahnya diucapkan? Dari mana sumpah kalau gitu? Kalian selalu percaya kan bahwa Sumpah Pemuda diucapkan pada hari Sumpah Pemuda? Mana? Notulensinya ini nggak ada. Mana, ayo bohongin kalian. Mana? Ayo. Kalian percaya kan? Pokoknya setiap 28 Oktober kita upacara pasti akan melantunkan atau memandangkan Sumpah Pemuda. Karena kalian percaya bahwa ketika Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 itu di Kongres Sumpah Pemuda diucapkan sumpah itu. Begitu kan? Mana? Mana? Simpan pertanyaannya, ya. Simpan pertanyaannya. Ayo bisa dulu. Tapi ini putusan rapat. Siapa yang kasih nama Sumpah Pemuda? Saya ingin menyampaikan bahwa perasaan cinta tanah air juga harus ditanaman. Siapa yang kasih nama Sumpah Pemuda? Lewat pendidikan sejak dini. Jika perempuan mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, Gak ada. Ini kok bilang putusan. Ya, luruskan dulu ya. Sumpah Pemuda itu yang jualan Sumpah Pemuda, bahasanya saya, ya, menurut keyakinan saya. Tapi faktanya ada itu Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin inisiatif mengambil bagian ini untuk kemudian disebarkan. Jadi setelah rapat ini, semua pemuda-pemudi yang terlibat rapat itu kan nanti balik ke kampungnya masing-masing, dibacakan keputusan ini sama Muhammad Yamin, dipetik dikit, diambil ini harus menjadi sumpah pemuda kita. Dan itu disahkan setelah 28 Oktober. Jadi sumpah pemuda yang kalian baca itu tidak diakui sebagai sumpah pemuda, itu belum diberi nama, hanya sekedar keputusan. Sampai sini paham sejarahnya? Ya. Fakta berikutnya, baca putusannya. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Dasar persatuan kita menurut Kongres Sumpah Pemuda 2, 1 apa? 2, 3, 4, 5,
Siapa kepanduan sekarang? Karena saya dan semua orang lain Yang dibilang pandu sekarang siapa? mendapatkan kesan tidak menyenangkan Iya. terhadap aturan kepolisian Belanda itu. Sekali lagi ya, Jika Belanda memprotes mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Dasar persatuan versinya Sumpah, versinya Kongres Pemuda II, salah satunya Anda. polisi meminta kepada kami agar tidak mengirim mereka Yang ngomong bukan kacau, ini ngomong untuk bukan kacau. aturan administrasi Kongres. Dasar persatuan itu, sudah ulang ya, dasar persatuan bangsa ini, negara ini, ya, menurut Kongres Sumpah Pemuda II, salah satu itu adalah kepanduan yang sekarang berganti nama menjadi Pramuka. Paham begitu pentingnya kalian? Saya prihatin terhadap polisi anak-anak di Indonesia saat ini. Sepahaman saya terhadap praktek politik yang terjadi. Demikian keluarga. Terima kasih. Selamat Muhammad Yamin. Di sini saya mengatakan pentingnya rasa maupun yang dipakai pertama kali memutar lagu Indonesia Raya. Asli belum kita apa-apain, bendanya seperti ini, monggo silakan maju nggak apa-apa. Silakan kalau mulai dari lebih dekat. Ini tidak mengenal listrik, tapi diengkol. Ini ada lubangnya, diengkol. Berapa kali putaran, lalu piringan hitamnya ditaruh di sini. Ini adalah speakernya. Itu speakernya. Pemiliknya Pak Yo Kincam. Pak Yo Kincam ini adalah sahabat Pak W. Supratman, di mana Pak Yo Kincam ini adalah pemilik grup band, grup musik, di mana Pak WR adalah pemain biolanya. Beliau juga orang yang dititipkan master lagu Indonesia Raya oleh Pak WR ketika itu. Tapi sayangnya setelah dititipkan ke Dinas Penerangan tahun 1950, 2 tahun berikutnya beliau ingin meminjam untuk memperbanyak. Tapi sama orang dinas dikatakan ada 2, yang satu masih asli, masih ada di Museum Lokananta di Solo. Lokananta itu adalah perusahaan rekaman pertama milik pemerintah Indonesia, adanya di Solo, di Lokananta. Ini adalah alatnya, alat putarnya setelah dalam piringan kita, kalau istilahnya dari CD, ini playernya. Dan ini pada masanya alat musik yang sudah sangat modern, karena untuk misalkan lagunya mau dicepat atau pelan ada ukurannya di sini. Sudah ada slow-nya, ada fast-nya, ada semua, sudah ada semua. Ini belum kita apa-apain karena masih proses perbaikan, jadi belum kita registrasi secara utuh. Nah, kalau misalkan lemari ini adalah koleksi, tapi kita bilang itu bukan koleksi asli biolanya. Biolanya kita simpan. Yang kita ingin tunjukkan di sini sebetulnya bukan biola, tapi adalah yang ini, yang namanya mesin ketik. Jadi kalau hari ini adik-adik dengan teknologi yang sudah luar biasa, lalu bermalas-malasan sekolah sangat disayangkan. Adik-adik bisa bayangkan, itu sebentar. Kalau mau coba ngangkat, kira-kira kalau kami selalu bercanda dengan alat mesin ketik itu, kita selalu bercanda, kita cuma bilang beratnya hanya 2 on. Beneran. Mau coba angkat nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, pegang aja nggak apa-apa. Iya, angkat ya, kuat nggak kira-kira? Beratnya udah ringan 2 on kan? Mau coba mungkin 2 on nggak? Betul. Mau coba nggak apa-apa, coba aja diangkat. Ini beratnya kurang lebih 6 kilo. Nggak mau coba aja angkat, nggak apa-apa. Ya. Nah, ya. Ini asli buatan Amerika, mereknya Remington. Tahun pembuatan 1863. Ini asli. Ada yang lebih tua lagi mesin ketik, ada di bawah. Ini lebih berat lagi, tipenya beda. Ini buatan Inggris. Tahunnya 1820, lebih tua lagi. Nah, kalau kita ingin tunjukkan, kenapa kita tunjukkan ini? Maksudnya gini. Dahulu para pemuda yang dari adalah organisasi Nyong Java, ya kan, Nyong Ambon segala macam, bisa bayangkan dari berbagai daerah ketika dia datang ke Batavia atau Jakarta, baru bawa ini aja sudah atas 5 kilo. Belum baju. Kopernya tadi mungkin teman-teman sudah ke Museum Kebangkitan Nasional, sudah lihat kan kopernya dari besi. Bisa kebayang kopernya saja kalau nggak salah, seingat saya itu berarti hampir 2,7, karena saya pernah di sana, berdinas di sana, lalu dirotasi ke sini, ditambah ini kurang lebih 5 kilo. Belum baju, belum. Tapi mereka punya semangat. Tujuannya apa? Kita mau perlihatkan ke adik-adik di sini. Yuk, dengan teknologi yang sudah lebih modern, yang bermalas-malasan dong.
Ini berat loh. Belum ada printer, dulu belum ada komputer. Kalau sekarang kita PC susah bawanya, diganti laptop. Laptop lebih berat, ada yang lebih mudah tablet. Kalau misalkan hari ini saya menawarkan, mau nggak bawa ini ke sekolah? Mau nggak? Mau? Yakin? Udah coba ngangkat belum? Bayangkan dulu, ngangkat dulu, baru bilang mau. Boleh, berat loh ya. Ya, bisa kebayang kalau misalkan ini kan baru ngangkat segini, kan bisa kebayang kalau dari rumah. Kalau dari rumah kira-kira sanggup bawa ini? Mobil lah. Tapi kan dulu kan tidak semua orang memiliki kendaraan. Para pelajar itu tidak memiliki kendaraan. Bisa kadang-kadang hanya istilahnya di apa ya, di gemblok ya. Tapi bisa kebayang dengan 5 kilo di pundak mereka semangat. Jadi tujuannya hari ini kami memperlihatkan ini supaya jangan bermalas-malasan dengan sekolah, jangan bermalas-malasan dengan sesuatu. Bagaimana orang-orang dulu berjuang untuk nama Indonesia dengan benda seperti ini. Kalau misalkan hari ini bahasa gampangnya, tadi saya sempat di luar tuh sempat ada bahasa tadi apa? Idealnya apa gimana? Ada bisa, bisa gitu ya? Iya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ambil itu adalah sebuah semboyan yang mungkin orang tidak pernah tahu. Itu adalah semboyan dari Ibu kita Kartini ketika dia yang namanya ingin merubah wajah wanita Indonesia. Semboyan ini cuma 2 kalimat. Aku bisa. Jadi semboyan itu bukan hanya untuk perempuan saja, semua orang bisa pakai. Dari anak-anak bahkan yang sudah uzur sekalipun, aku bisa. Jadi semboyan itu adalah semboyan Ibu kita Kartini. Aku yakin bahwa suatu saat apa yang saya lakukan, aku bisa merubah wajah Indonesia. Di sini juga ada buku, pernah dengar buku yang namanya Habis Gelap Terbit Terang? Pernah dengar? Pernah lihat nggak bukunya? Mau lihat? Mau. Kita lihatkan. Asli bukunya. Kita lihat. Tapi kalau tidak untuk dipegang ya, kalau mau pegang harus pakai sarung tangan. Karena biasanya tangan kita mengandung keringat yang ada zat asam atau amonia. Ini buku asli di mana pada sampulnya masih ada foto Ibu kita Kartini dan tanda tangan beliau. Ini buku Ibu kita Kartini, kumpulan surat-surat beliau kepada istri Gubernur Jenderal Haji Amin Danun yang sudah dirangkum menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Di sini masih ada foto beliau. Ini bukan ditempel tapi asli. Masih menggunakan bahasa Belanda lama sampai sebagai bahasa Indonesia. Ini kalau kita translate ke pakai istilah Google, kalau di dia kosakata tidak ada, dia akan tetap tampilkan bahasa aslinya. Makanya yang terberatnya adalah mentranslate dari bahasa Belanda ini ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki bahasa ini sudah tutup usia semua, sehingga bukunya akan seperti ini saja. Ini asli. Yang namanya Habis Gelap Terbitlah Terang, kita hanya pernah mendengar ketika kita merayakan Hari Kartini, kumpulannya Habis Gelap Terbitlah Terang, bukunya oh begini-begini. Hari ini kita museum semua pemuda memperlihatkan ini asli bukunya.